Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku akan melanjutkan video mengenai syarat kecakapan khusus. Karena nih udah beberapa bulan kemarin aku vakum dan banyak dari kalian, ya beberapa dari kalian itu meminta aku untuk melanjutkan video pembahasan mengenai syarat kecakapan khusus. Nah, tentu aja di video kali ini aku akan melanjutkannya. Dan syarat kecakapan khusus yang aku bahas untuk di video kali ini yaitu syarat kecakapan khusus TKK penabung. Untuk TKK penabung ini ada dua golongan. Yang pertama untuk golongan siaga, yang kedua golongan penggalang, penegak, dan juga pandega. Dan tentu saja sama seperti di TKK-TKK yang lain, untuk golongan penggalang, penegak, dan juga pandega ini mempunyai atau memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkat purwa, madya, dan juga utama. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu syarat kecakapan khusus penabung untuk golongan siaga. Nah, yang pertama nih adik-adik, kalau ingin mendapatkan TKK penabung golongan siaga, yang pertama adik-adik harus memiliki buku tabungan Tabanas atau buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar. Jadi adik-adik bisa nih kalau misalnya punya tabungan di bank, itu bisa menjadi salah satu bukti adik-adik memiliki buku tabungan. Atau tabungan di sekolah itu juga bisa. Biasanya kan ada buku tabungan yang dari sekolah. Nah Kak, gimana kalau tidak memiliki buku tabungan nih, tapi aku menabungnya itu di celengan ayam atau celengan di rumah gitu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu bukti, nanti bisa kalian ujikan ke pembina kalian. Jadi bisa tabungannya itu dibawa ke pembina sebagai bukti. Yang jelas itu adik-adik menandakan bahwa adik-adik sudah menabung. Yang kedua yaitu adik-adik dapat menabung uang secara rutin dalam buku tabungan sekurang-kurangnya 6 bulan. Atau adik-adik menabung di celengan itu ya kurang lebih 6 bulan. Lalu yang ketiga yaitu adik-adik dapat dengan hafal menyanyikan lagu Ayo Menabung ciptaan Imam Sutiono. Nah, nanti kakak akan memberikan contoh dan juga lirik lagunya seperti apa supaya adik-adik bisa belajar dan juga bisa menghafalkan sebelum adik-adik uji TKK penabung. Nah, itu tadi 3 syarat untuk mendapatkan TKK di golongan siaga. Selanjutnya kakak akan membahas mengenai syarat untuk menempuh TKK penabung untuk golongan penggalang, penegak, dan pandega. Seperti yang kakak jelaskan di awal bahwa untuk golongan penggalang, penegak, dan juga pandega ini memiliki 3 tingkatan. Kita bahas yang pertama dulu yaitu TKK purwa. Nah adik-adik untuk memenuhi TKK penabung ini tingkatan purwa, yang pertama adik-adik harus memenuhi dulu nih syarat untuk memiliki TKK penabung di tingkatan siaga. Nah yang kedua yaitu seluruh atau sebagian dari uang yang adik-adik tabung ini adalah merupakan uang hasil dari usaha adik-adik sendiri.
Yang ketiga yaitu adik-adik dapat membantu mengurus administrasi buku-buku tabungan pramuka di perindukan siaga maupun penggalang. Nah, khusus untuk golongan penegak dan juga pandega, ini ada tambahan satu syarat lagi, yaitu adik-adik telah melatih sedikitnya seorang pramuka siaga untuk mencapai TKK penabung. Selanjutnya kita masuk syarat kecakapan khusus penabung tingkatan madya. Nah, syarat yang pertama untuk adik-adik bisa naik ke tingkatan madya, yaitu adik-adik harus mempunyai tingkatan purwa terlebih dahulu, TKK penabung tingkatan purwa. Lalu syarat yang kedua yaitu adik-adik dapat menjelaskan ke pramuka lain atau teman adik-adik mengenai cara-cara menabung di bank melalui Tabanas atau buku tabungan pramuka, atau juga buku tabungan pelajar. Dan yang ketiga yaitu adik-adik dapat menjelaskan kepada pramuka lain atau kepada teman adik-adik mengenai perbedaan menabung di celengan dan juga menabung di bank melalui buku Tabanas, buku tabungan pramuka ataupun buku tabungan pelajar. Lalu syarat yang keempat ini dikhususkan untuk adik-adik golongan penegak dan juga pandega, yaitu adik-adik telah melatih seorang pramuka untuk bisa mencapai TKK penabung tingkatan purwa. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu syarat kecakapan khusus penabung untuk tingkatan utama. Nah, syarat yang pertama untuk adik-adik bisa mencapai tingkatan purwa ini yaitu adik-adik telah mencapai atau telah lulus untuk uji TKK penabung tingkatan madya. Lalu yang kedua yaitu adik-adik dapat merencanakan, mempersiapkan, dan juga melaksanakan suatu sandiwara kecil ataupun ceramah kecil mengenai menabung. Nah, sandiwara ataupun ceramah ini ditujukan untuk teman-teman adik-adik semuanya. Lalu yang ketiga yaitu adik-adik juga harus mengerti mengenai beberapa istilah yang dipergunakan dalam dunia perbankan. Seperti misalnya rekening giro, deposito, sertifikat BI, cek, traveler check queue, dan sejenisnya. Rekening giro atau current account adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perorangan ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan biliet giro. Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik oleh nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan, bahkan tahunan. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia ini atau seringkali disingkat SBI merupakan surat pernyataan hutang yang berjangka pendek sekitar 1 hingga 3 bulan dengan menggunakan sistem diskonto atau bunga. Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai, tetapi cek juga bisa dicairkan secara tunai. Cek perjalanan atau cek jalan atau traveler check queue adalah alat pembayaran semacam cek yang diciptakan untuk orang bepergian dan dapat diuangkan pada kantor bank yang mengeluarkan atau pada pihak yang ditunjuk. Cek perjalanan dapat dibayar oleh perusahaan yang mengeluarkan dan dijual dengan angka
nominal tertentu dan dijamin dari kehilangan ataupun pencurian. Cek tadi diterima sebagai pengganti uang tunai oleh para pedagang dan dapat dicairkan di kantor-kantor tertentu. Dan ini biasanya digunakan untuk yang berpergian ke luar negeri. Lalu syarat yang terakhir ini dikhususkan untuk adik-adik golongan penegak dan juga pandega, yaitu adik-adik telah melatih sedikitnya seorang pramuka sehingga mencapai TKK penabung tingkatan madya. Nah, itu tadi beberapa syarat yang harus adik-adik capai untuk mendapatkan TKK penabung. Bagaimana? Mudah kan? Dan semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat untuk mencapai TKK lain. Jangan lupa juga untuk rajin menabung ya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe-nya. Dan jangan lupa share video ini juga ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, untuk adik-adik menaikkan tingkatan TKK penabungnya, yang